Apa? Teh. Ya, teh putih. Penasaran. Bersah teh anu Mbak Alma. Ya itu teh mawon. Putri mandi saya di sini. Mau jeneng dulu jatuh. Apa? Halo. Musik Bu, dengan tahu dia caranya cara musik. Enggak bisa ambil juga. Join video. Jadi itu muter terus ya? Iya, lihat apa ya? Ada lah. Memang itu semua apa? Apa sih nomor kabel yang ini? Kamu Kamu tak kena butuhnya apa itu? Terus itu dong. Iya.
Sisa. Sampai ngomong. Aku tadi ngomong lagi. Kiwi lagi. Touch screen. Reload. Manis. Aku agak aneh tuh. Cuman bukan kok. Gini sih. Jangan pakai kita satria. Enggak, cantik dengan motor.
Tes. Oh ya. Tes. Silahkan semua kamera diaktifkan. Berapa? 40. Nah ini diaktifkan. Dua. Itu dari Malaysia ya? Oke. Ini ikut. Kira libur. Saya kira libur. Senin libur. Senin libur. Langsung masuk. dan asisnya Ibu Dr.
Wah. Ora dimasuk. Miring. Masuk. Cuma aku tetap mau catat. Bentar. Andin. Ora iso. Ora iso. Ora iso. Neng anu mau. Kan yo. Piye? Monggo. Minggu tok mau. Iya aku agak bingung. Ayo. Iya. Oh iya, sik. Sik. Itu guys, pas menu. Terus? Ini masih tegene iki 3.16. Kalau di ya, ya. Amanane bintang itu. Apa ini original? Ketemu aja. Kepiye? Masih sudah Sarah. Iya, bisa, tetap aja. Ayo. Apa? Ayo bayi itu langsung bareng awake dhewe, di bayi itu langsung barengan siapa tujuannya lu? Oh, gue pengen. Oke. Mana aku ora ketemu cilik. Siapa yang belum ini? 54.
Oke, thank. Ada yang matikan satu berarti. Apa saya kurang? Ini yang ngepol mengge, nek panas pol. Nanti
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Aziz SAG MA selaku Ketua STAI Masjid Syuhada Yogyakarta. Yang saya hormati pula Bapak Alam Budi Kusuma SPD MPDI selaku Wakil Ketua 1 STAI Masjid Syuhada Yogyakarta. Dan yang saya hormati pula Ibu Mega Primaning Tias SPDI MPDI selaku dosen, dan di sini beliau sebagai Ketua Panitia Wisuda. Kemudian yang saya sayangi dan yang saya banggakan, teman-teman mahasiswi STAI Masjid Syuhada Yogyakarta angkatan 2017 ya, atau NIM 2017. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya dan telah bergabung pada acara kita pada pagi hari ini, yaitu acara Yudisium Sarjana STAI Masjid Syuhada Yogyakarta Prodi PAI dan Prodi PBA tahun akademik 2020-2021. Namun sebelumnya, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, acara Yudisium kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Untuk selanjutnya, di sini saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang tadi sudah kita buka bersama ya teman-teman. Kemudian yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua STAI Masjid Syuhada Yogyakarta. Yang ketiga, pembacaan SK Yudisium Sarjana STAI Masjid Syuhada Yogyakarta, Prodi PAI dan Prodi PBA tahun 2020-2021. Yang keempat, penyampaian peraturan wisuda yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Wisuda. Yang kelima, tanya jawab atau lain-lain. Dan yang keenam adalah penutup. Baiklah teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:24, mari kita lanjutkan untuk acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Aziz SAG MA selaku Ketua STAI Masjid Syuhada Yogyakarta. Kepada beliau saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil ba'd. Syukur alhamdulillah kita sampaikan, kita kirimkan pada Khalik kita Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada hari ini Allah telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita dalam rangka penyampaian atau pengumuman yang ditunggu-tunggu oleh semua calon wisudawan wisudawan yang nanti lulus nggak lulus. Jadi hari ini adalah penetapan tidak lulus sebanyak 58 mahasiswa. Ini belum wisudawan mahasiswa ya. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Sebab kadang kita masih untuk enggan bersyukur atau masih kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak seimbang dengan Allah yang Allah berikan pada kita semua.
Baik, yang pertama yang menghormati para pimpinan dan dosen atau tim yudisium dan tim atau ketua panitia wisuda yang insyaallah Allah berkati pada hari ini, dan semua mahasiswa atau calon yang tidak dinyatakan lulus akan jadi calon wisudawan sebanyak 58 dimanapun berada. Tapi insya Allah sudah juga semua ya. Semoga sehat walafiat dan tidak ada yang menghalang kita untuk mengikuti acara pada hari ini. Oke, yang pertama mungkin saya katakan gini, ini istimewa. Tahun ini istimewa bagi mahasiswa yang akan diumumkan sudah lulus dan pada hari ini, karena masa-masa corona, masa-masa pandemi itu membutuhkan energi yang cukup banyak, harus cukup motivasi yang kuat, ya. Dan akhirnya alhamdulillah teman-teman mahasiswa bisa lulus, ya insya Allah lulusnya baik semua lah. Nanti akan dimuat oleh Bapak satu tentang IP dan macam-macam. Tapi ini yang perlu saya hargai bahwa teman-teman semua semangat, motivasi, dan juga pembimbing, ya, pembimbing terus memberikan motivasi, menyentil atau menjaga teman-teman untuk cepat selesai sampai maju menang. Ini kita harus terima kasih kepada pembimbing kalian semuanya. Alhamdulillah titik ini semua oleh kampus. Walaupun masih ada mungkin 2 orang yang belum yudisium, dan tapi mereka sudah proses akhir untuk pengesahan dari penguji 1 dan penguji 2. Artinya tetap mereka masuk wisudawan tahun ini, ya, 21, 20, 21. Itu jadi Masya Allah. Sebab pada kampus lainnya tahun ini tidak ada termasuk orang yang sebenarnya saya persepsi bahwa motivasi ini tetap ada, agak kurang, tapi pimpinan dan dosen-dosen sangat giat untuk menulis proposal dan sampai majelis proposal. Ini teman-teman harus menyadari bahwa ini sesuatu yang istimewa. Nanti juga istimewa lulus sudah dalam bis offline, bahwa kita semua ikuti aturan kesehatan, protokol kesehatan yang diadakan oleh Satgas Kesehatan DIY khusus, ya. Dan saya juga berharap bahwa untuk saat ini memang sudah penetapan ada tes rapid antigen, ya, itu yang cukup mahal. Tapi insya Allah itu berlaku sampai tanggal 8 Januari. Mudah-mudahan nanti rencana kita akan Januari setelah tanggal itu, insya Allah sudah aman dan tidak ada yang menghalangi untuk acara kita. Semoga ini kita harus banyak berdoa pada Allah. Semoga Januari adalah bulan pertama, bulan yang penuh dengan pengangkatan pandemi juga, insya Allah. Mudah-mudahan ini kita banyak berdoa kepada Allah dan kita bisa lancar wisuda yang insya Allah kita bulan Januari berhadapan. Nah, itu yang mungkin perlu saya sampaikan, dan saya terima kasih pada para pembimbing yang telah tidak bosan-bosannya memberikan motivasi lewat chatnya, lewat kadang secara pribadi di calling, ya, di calling, sampai kita turun tangan, ya, untuk tujuan kebaikan kita semua. Makanya saya ucapkan selamat pada mahasiswa yang telah memasuki dan telah mengajukan skripsinya dan ujian skripsi dengan insya Allah lulus semuanya, ya, mudah-mudahan. Masalah nanti IP atau apalah itu nggak usah dilihat.
punya yang penting lulus dulu. Ini pun mungkin satu persoalan, nanti teman-teman sudah lulus, sudah meraih sarjana pendidikan, dan itu juga nggak bulan nanti kita berhenti pendidikan, belajar sampai selesai, sampai sekarang akan terus mahdi lagi. Dari sampai kuliah lahat kita masih belajar pada pengetahuan. Nah demikian sambutan yang kami sampaikan, dan lagi-lagi selamat pada calon wisudawan nanti yang akan menuju panitia Ibu Mega Nang Tias, Ibu Maning Tias, dan mungkin teman-teman ini apakah bisa topik dan juga terima kasih pada semua yang mendukung pada acara pada hari ini. Insyaallah sukses sesuai dengan apa yang kita harapkan setelah ini. Demikian kami sampaikan pada Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Dr. Aziz SAG MA selaku Ketua STE Masjid Syuhada Yogyakarta yang telah menyampaikan sambutannya. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pembacaan SK Yudisium Sarjana STE Masjid Syuhada Yogyakarta Prodi PA Prodi PBA tahun 2020-2021 yang akan dibacakan oleh Bapak Alam Budi Kusuma SPDI MPDI selaku Wakil Ketua 1 STE Masjid Syuhada Yogyakarta. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alaihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saya hormati Bapak Ketua STE Masjid Syuhada Yogyakarta Bapak Dr. Aziz SAG MA. Yang saya hormati Ibu Rukmini SPDI MPDI, yang saya hormati Ibu Mega Primaning Tias, dan yang saya hormati Pak Erwin dan Bapak Cahya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini akan kita simak bersama terkait masalah hasil dari yang tadi setelah jenengan kemarin mengikuti munakosah, kemudian bimbingan revisi dan lain sebagainya, yang prosesnya lumayan menyita waktu, tenaga, dan pikiran ya. Tapi alhamdulillah semua itu bisa terlaksana dengan baik dan bisa mengisi link Yudisium, yang artinya data itu sudah untuk itu akan saya bagikan untuk keputusan akhir dari studi kalian semua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada Yogyakarta nomor 021 tahun 2020 tentang penetapan mahasiswa yang dinyatakan lulus program sarjana STAIN Yogyakarta tahun akademik 2020-2021. Di S1, bahwa untuk menentukan kelulusan tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan. Mengingat
Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana pada PTAI. 5. Keputusan Ban PT nomor 1549 /SK/Ban PT /akreditasi /S /8 2016 pada tanggal 11 Agustus 2016. 6. Keputusan Ban PT nomor 3673 /SK/Ban PT /akred S /10 2017 pada tanggal 10 Oktober 2017. Memperhatikan hasil ujian skripsi atau monoko sampai mahasiswa dalam lampiran pesan ini dinyatakan lulus program sarjana STAIN Yogyakarta. 2. Penerbit 19 Desember 2020. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 2020, Ketua Dr. Aziz SAG MA. Lampiran. Keputusan Ketua STAIN Yogyakarta nomor 21 tahun 2020 tanggal 19 Desember 2020 tentang daftar nama mahasiswa yang dinyatakan lulus program sarjana STAIN Yogyakarta akademik 2020-2021. A. Program studi PAI. Nanti tolong disimak apabila ada kekeliruan NIM nama itu tolong nanti dicatat ya. Akan saya bacakan untuk nama-namanya. Yang pertama, NIM 16812708 Indah Kurniati dengan IPK 3,71. 2. 16812697 Rafiq Trihardian dengan IPK 3,68. 3. NIM 16812720 Triwibawa dengan IPK 3,73. 4. NIM 16812677 Anissa Nurrohmah dengan IPK 3,73. 4. 3,75. 3,75. 16812724 Nur Dwi Saputri dan NIM 16812882 Farida dengan IPK 3,60. NIM 12 Novi 2747 Doni Saputra dengan IPK 3,45.
NIM 1581 26 Parlingga dengan IPK 3,45. 10. NIM 1581 2561 Muhammad Mazrul Wafa dengan IPK 3,68. 11. NIM 1681 2736 Ahmad Hawari Jundullah dengan IPK 3,3. 12. NIM 1681 Sukan NIM 1681 2732 Winani dengan IPK 3,66. 14. NIM 1681 2744 Rizka Amalia dengan IPK 3,76. 15. NIM 1681 2734 Rahayu Purwanti dengan IPK 3,72. 16. NIM 1681 2700 Hamimatur Rodiyah dengan IPK 3,64. 17. NIM 1481 2478 Kusnati dengan IPK 3,24. 18. NIM 1681 2750 Juli Rosadi dengan IPK 3,41. 19. NIM 1681 2768 Muhammad Ja'far dengan IPK 3,58. 20. NIM 1681 2728 Muhammad Pariti dengan IPK 3,68. 21. NIM 1681 2687 Ujang IPK 3,76. 22. NIM 1681 2685 Tian Zizin dengan IPK 3,63. 23. NIM 1681 2723 Muhammad Hakim dengan 24. NIM 1681 2683 Nova Winai dengan IPK 3,76. 74. 2733 Setianingsih dengan IPK 3,27. NIM 1681 2725 Ayu Dwi Oktariana dengan IPK 3,24. 2681 2684 Isnaini Fitriana dengan IPK 3,71. 29. NIM 1681 2738 Rehardianti Rukmana IPK 3,59. 30. NIM 1681 2729 Nur Muhammad Siddiq dengan IPK 3,64. 31. NIM 1681 2716 Muhammad Ridwan Chandra As-Siddiq dengan IPK 3,71. 32. NIM 1681 2688 Muhammad Idris Apandi dengan IPK 3,75. 33. NIM 1681 2722 Muhammad Fajar Khalilullah IPK 3,70. 34. Dedi Santoso
NIM 16812706 IPK 3,71. 35. NIM 16812752 Rahma Hayati IPK 3,61. 36. NIM 15812563 Sabto Triyono IPK 3,59. 37. NIM 16812711 Nur Fauziyatul Hasanah IPK 3,67. 38. NIM 16812709 Muntoha NIM 3,65. 39. NIM 16812731 Januri dengan IPK 3,40. 40. NIM 14812525 Rifqatul Ghaniyah IPK 3,54. 41. NIM 16812699 Patmi Lestari IPK 3,67. 42. NIM 14812524 Aisyah Nazifa Salsabila IPK 3,42. 43. NIM 13812318 Mariono IPK 2,93. 44. NIM 16812704 Isnaini Rodiatun IPK 3,63. 45. NIM 15812549 Juhansyah IPK 3,90. 46. NIM 14812536 Yogi Utami IPK 3,59. 47. NIM 16812694 Nurul Subhi Ramadhani IPK 3,61. 48. NIM 16812701 Budi Suciati Aulia IPK 3,59. 49. NIM 15812570 Junaidi IPK 3,84. 50. NIM 16812695 Ahmad Prayogo IPK 3,63. 51. Triska Nia Katrin NIM 16812739 IPK 3,66. IPK rata-rata PAI adalah 3,63, IPK tertinggi 3,91 dan IPK terendah 2,93. B. Program studi PPA. NIM 16810035 Anissa Latifah IPK 3,79. 2. NIM 16810051 Solahuddin Nurul Ardi IPK 3,60. 3. NIM 16810053 Nunung Sair IPK 3,74. 4. NIM 16810048 Irfan Maulana Aji IPK 3,58. 5. NIM 16810029 Berlin Sunardi IPK 3,75. 6. NIM 16810044 Muntohar IPK 3,65. 7. NIM 16810037 Atina Rizkon Zaida IPK 3,78. Demikian telah dibacakan hasil dari yudisium pada pagi hari ini, yang artinya nama-nama yang sudah dibacakan tadi sudah dinyatakan lulus, sudah dinyatakan tuntas dalam pembelajaran selama kurang lebih 4 tahun, dan berhak untuk menyandang predikat sebagai sarjana. Selamat ya untuk kalian semua yang sudah dinyatakan lulus. Jerih payah kalian ternyata membuahkan hasil,
dan semua itu tidak lepas dari usaha dan doa kalian semua sehingga bisa meraih prestasi lulus pada tahun 2020-2021 ini, baik itu dalam kondisi pandemi ternyata tidak mempengaruhi motivasi mahasiswa semua untuk tetap semangat dalam menulis dan menyelesaikan tugas akhir, dan harapannya tidak hanya putus di sini ya silaturahimnya, jenengan semua bisa tetap bisa silaturahim dengan para dosen pembimbing, dengan dosen pengampu mata kuliah, tetap dalam akademik itu dosen. Yang ada adalah mahasiswa dan dosen. Jadi istilah bekas itu sudah tidak ada dalam akademik. Jadi sampai kapanpun masih tetap ada hubungan akademik seperti itu. Karena semua yang sudah pernah diajar oleh dosen-dosen yang di sini ya tetap sebagai mahasiswanya. Tidak ada istilah bekas dalam pendidikan ya. Perlu diingat itu. Dan kemudian, nah ini yang perlu disampaikan lagi. Jadi ada kewajiban juga bagi Anda semua yang sudah lulus untuk ikut serta-merta dalam membesarkan kampus tercinta ini. Dengan apa caranya? Silahkan. Banyak hal yang bisa kalian lakukan dengan membawa nama baik kampus yang telah mengantarkan Anda semua untuk menjadi sarjana. Itu harus diimbangi dengan prestasi di luar sana sehingga nanti bisa menjadi acuan untuk presentasi ataupun menjadi misalnya gepok tular. Jadi kuliahnya di mana? Di STAIM, itu kan prestasi yang luar biasa. Ketika kalian baik di luar sana, maka nama STAIM juga akan baik, yang berimbas pada hasil nanti ketika PMB itu akan selalu terus meningkat. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu ya. Jadi tetap semangat. Jangan lupa menyebarkan berita-berita yang baik tentang STAIM untuk supaya STAIM ini tetap berjaya. Jadi kalau bukan kita sendiri yang penghuni atau yang keluarga dari STAIM, mau siapa lagi? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Surat SK ini ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 2020, Ketua Dr. Aziz S.Aki MA. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alam Budi Kusuma SPDI MPDI yang telah membacakan SK Yudisium Sarjana STEM Masjid Syuhada Yogyakarta Prodi PAI Prodi PPA 2020-2021. Kami ucapkan selamat barokallah kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi STEM Masjid Syuhada Yogyakarta yang telah memperoleh kelulusan ya. Semoga semuanya merasa berbahagia, puas seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu penyampaian peraturan wisuda yang akan disampaikan oleh Ibu Mega Primaning Tias SPDI MPDI selaku Ketua Panitia Wisuda 2020-2021. Kepada beliau saya persilahkan. Belum. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murudin ya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Teman-teman semua sehat? Alhamdulillah. Karena kita wisuda pada saat yang seperti ini, terus ada lagi peraturan dadakan dari pemerintah juga yang kita dengar yang akan berlaku di tanggal 18 sampai 8 Januari. Semoga saat kita mau wisuda nanti itu sudah selesai gitu ya. Semoga nanti pas kita wisuda Yogyakarta sudah aman, Indonesia aman. Amin. Kita berharap yang seperti itu, teman-teman. Karena kita di masa pandemi ini, maka ada beberapa aturan-aturan yang harus kita
lakukan, dan wajib, ini bukan aturan yang harus kita lakukan tapi sudah wajib sekali untuk kita lakukan. Saya berharap acara wisuda kita nanti akan berjalan sukses tanpa kendala apapun. Catatan-catatan yang saya berikan ini wajib dipatuhi. Ya. Yang pertama, pastikan Anda dalam keadaan sehat. Tidak batuk, tidak pilek, tidak demam. Jadi silahkan Anda memposisikan diri Anda itu harus sehat, fit pada saat hari H nanti. Diusahakan, gitu ya, diusahakan. Terus yang kedua itu yang wajib sekali dilakukan, yaitu mematuhi protokol kesehatan. Ataupun yang dimaksud dengan protokol kesehatan di sini adalah ketika Anda di lingkungan LPP. Oke, saya lupa, pelaksanaan wisuda kita ada di LPP ya teman-teman. Dan kebetulan ruang wisuda ini seluas 600, insya Allah cukup menampung semua di sana. Tanggal Januari dan face shield. Jadi 2 ya yang diwajibkan. Maskernya wajib, face shield-nya juga wajib. Yang kedua, itu wajib menjaga jarak. Jadi nanti kita akan men-setting tempat duduknya sesuai dengan protokol kesehatan insya Allah. Yang ketiga itu mencuci tangan atau hand sanitizer ketika masuk ke ruangan wisuda. Jadi nanti akan disediakan ketika absen wajib memakai hand sanitizer atau mencuci tangannya. Itu teman-teman ya. Masker dan face shield tidak boleh dibuka pada saat di ruang wisuda. Ya, Bu. Suhu maksimal memasuki ruangan wisuda yaitu 37 derajat Celcius. Lebih dari itu mohon maaf dengan saat kami tidak bisa memberikan izin Anda memasuki ruangan wisuda. Yang selanjutnya adalah tidak berkerumun di sekitar lingkungan PP. Kalau misalnya, dia teman dekat dan lain sebagainya, satu kelas ternyata berkumpul, diusahakan tidak usah. Saya harapkan tidak berkumpul, tidak berkerumun. Dan usahakan Anda tidak membawa banyak orang ke area lingkungan LPP, cukup Anda dan orang tua Anda saja. Nanti yang masuk di ruangan wisuda itu hanya 1 wali. Jadi silakan nanti perwakilannya siapa, ayah atau ibu, silakan nanti Anda tentukan, atau nanti Bu misalnya bergantian, silakan boleh. Yang penting aturan-aturan tetap dipatuhi. Gitu ya, tidak berkerumun. Intinya itu. Selanjutnya, usahakan Anda sudah sarapan, baik peserta wisuda ataupun wali. Karena di sini saya harapkan nanti di ruangan wisuda tidak ada yang makan dan minum. Kenapa? Untuk mencegah kontaminasi dan lain sebagainya, teman-teman. Ya, Bu. Selanjutnya, segera meninggalkan area wisuda setelah acara wisuda selesai. Jadi nggak usah lagi berkerumun dan lain sebagainya, mau makan-makan dulu di tempat, tidak usah. Silahkan meninggalkan pada saat itu juga. Ketika sudah selesai, silakan cepat-cepat keluar dari wilayah LPP. Ya, jadi nggak usah mau foto dan lain sebagainya, tidak perlu teman-teman, karena kita mengingat kondisi pada saat ini. Jadi kita lebih istilahnya menjaga kesehatan diri kita. Kalau misalnya bukan kita, siapa lagi sih yang menjaga diri kita sendiri? Ya. Selanjutnya
yang dibuka kita, jadi kalau misalnya tanggal 25 itu cukup mencantumkan rapid test yang biasa, silakan itu nanti ditunjukkan pada panitia di depan. Ini khusus yang di luar DIY. Kalau Anda keberatan dengan hal ini, syarat ini, silakan datang ke DIY 14 hari sebelum HH. Ya. Untuk saat ini kan pemerintah mewajibkan tes rapid antigen. Nah, nanti entah kebijakan saat tanggal 25 Januari itu yang seperti apa, kita mengikuti perkembangan ketetapan pemerintah. Untuk terakhir, sudah kami harapkan sudah ada di Yogyakarta 14 hari sebelum hari H wisuda. Seluruhnya, bagi yang mau mengikuti acara wisuda, kami mengharapkan Anda sudah di Jakarta itu 14 hari sebelum hari H. Oke, mungkin hanya ini peraturan-peraturan yang harus wajib ditaati sudah nanti. Untuk sesi pertanyaan, mungkin saya menerima untuk ini, mungkin ada yang mau bertanya tentang peraturan ini, silahkan, monggo. Begitu teman-teman mengenai penyampaian peraturan wisuda ya yang telah disampaikan oleh Ibu Mani MPD, beliau selaku Ketua Panitia Wisuda ya. Jadi ketika teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, kurang jelas, kurang paham, acara berikutnya yaitu sesi tanya atau lain kepada teman-teman. Jika memang ada hal yang belum pahami dari yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Namun perlu saya sampaikan bahwa teman ya, semua wajib mengisi ya, semua wajib mengisi pada saat ini ya. Itu sebagai link presensi dan juga hal-hal penting yang harus teman-teman isi demi kelancaran kelulusan teman seperti itu. Baiklah, kepada teman yang ada yang bertanya, saya persilahkan. Boleh apa ya? Boleh chat ya, boleh secara langsung, silakan teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih, Mbak Ruby. Mohon izin bertanya ke Bu Ruby. Terima kasih atas Bu Mega, maaf ke Bu Mega. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Ya, Bu Mega. Dari uraian Bu Mega, saya cukup respect, cukup yakin dengan matang apa yang menjadi gladi akbar besok atau kegiatan besok itu. Nah, ini saya bertanya satu saja, sekiranya dari kami atau dari saya atau dari orang tua itu khawatir begitu, khawatir karena kondisi COVID kita nggak tahu ya bulan Januari seperti apa. Apakah nanti tetap ada perubahan rencana ini? Kita kan pahit-pahitnya gitu. Kok pahit-pahitnya nanti di bulan Januari ada second wave lagi atau gelombang kedua corona. Meskipun ada rapid antigen, kita berharap tidak terjadi ya nanti gelombang corona itu. Tapi misalkan terjadi, apa ini akan sudah nih secara offline? Yang pertama, yang kedua, jika dari peserta atau calon wisuda-wisudawati itu memang tidak menghendaki ikut karena takut khawatir, bisa jadi orang tuanya melarang begitu, apalagi anak putri itu kan lebih disayang orang tua, meskipun dia tidak ada masalah gitu, kondisi sehat, tidak sedang dalam bepergian, tapi orang tua melarang dia untuk ikut wisuda, itu apakah ada konsekuensi atau tidak? Saya ulang kembali, yang pertama,
apakah nanti ada perubahan jadwal mengingat kondisi yang terjadi besok itu. Yang kedua, jika memang dari calon wisuda itu menghendaki tidak ikut wisuda karena ada kendala tadi itu, kekhawatiran yang mungkin akan dia dapatkan. Terima kasih atas pertanyaan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Juhan atas pertanyaannya. Monggo mungkin dari Bu Mega, Pak Alam, Pak Aziz, mungkin akan memberikan tanggapan dari pertanyaan Bapak Juhan ini. Saya persilahkan. Kalau menurut saya, karena ini istilahnya kita kan tahu yang selanjutnya nanti yang seperti apa, Indonesia seperti sebenarnya dan orang tidak mengizinkan, ya nggak masalah sebenarnya. Tapi insya Allah dan saya berharap banget corona sudah selesai gitu, insya Allah gitu ya. Saya berharapnya seperti itu. Terus nanti mungkin ada kebijakan dari pimpinan yang lain untuk terkait ini bisa nanti disampaikan oleh Pak Aziz atau Pak Alang ataupun bahkan Bu Rubini. Untuk yang pertanyaan yang pertama dari chat ya, ini apakah boleh membawa anak gitu ya? Kalau untuk peraturan saat ini anak dibawa ke lokasi ya, ini dibawa ke lokasi ya. Jadi di sekitaran LPP itu saya tidak menganjurkan. Nah, di beberapa aturan pemerintah itu maksimal, jadi minimal anak yang boleh dibawa keluar rumah itu 7 tahun. Nah, untuk di bawahnya itu sangat rentan sekali dan kami tidak mau mengambil resiko. Kami harap itu tidak membawa anak kecil di bawah usia 7 tahun, teman-teman. Karena apa? Karena untuk demi kesehatan mereka gitu kan. Karena siapa lagi sih yang mau menjaga kesehatan mereka kalau bukan kita, itu saja. Karena kita tidak tahu siapa yang membawa dan siapa yang terbawa dan siapa yang kena, kita tidak tahu. Jadi di sini istilahnya kita saling menjaga. Saya berharap untuk tidak membawa anak kecil nanti di area LPP. Itu kalau misalnya anak sudah otomatis tidak bisa masuk ke ruang wisuda, dan ini tidak untuk membawa anak di area lingkungan wisuda. Jadi di lingkungan wisuda, lingkungan LPP nanti anak saya harapkan tidak membawa anak di bawah usia tahun. Itu ya, mungkin tanggapan dari pimpinan yang lain. Silahkan Pak Aziz dulu. Silahkan. Oke, Mas yang tanya. Ada Pak. Ada yang tanya. Ada Pak. Baik. Masih on. Jadi persiapan terjalan. Apapun terjadi kita nggak tahu. Pahit-pahitnya nanti pemerintah nggak boleh, ya ikuti. Tapi ketika pemerintah masih membolehkan dengan jarak-jarak yang diatur dengan protokol kesehatan, boleh nanti kita ikut terus. Cuma persoalannya tadi ruangan itu hanya maksimal 200 orang. Nanti orang tua pun hanya satu yang masuk. Kalaupun nanti tidak mau masuk semua, ya nggak masalah. Bahkan ada di kampus lain itu hanya mahasiswa tok yang wisuda, orang tua di rumah. Makanya rencana kita nanti wisudanya bisa offline atau online. Jadi anak saya nggak boleh ikut, ya itu orang tua yang melarang, kita ini mencegah. Nah, mungkin ada hal yang lain. Kita tetap mempersiapkan online. Om terjadi. Semua enggak 58 calon wisudawan. Ada yang di luar Jogja? Di Jogja semua. Jogja semuanya udah. Alhamdulillah. Di Jogja, Pak. Nah, yang Sulawesi, Jogja.
juga. Nah, artinya bagi mahasiswa yang ada di Jogja tidak perlu ada tes lagi. Nah, jadi ini yang berlaku tes bagi orang tua yang mau ikut menghadiri wisuda pada hari itu. Dan saya berdoa semoga hari itu hari yang bahagia, tidak ada apa-apa. Ya, kita hati-hati boleh dalam Islam. Itu ya, jadi tetap kita ikuti, kita persiapkan dengan normal apa menjadi itu. Ini yang saya tambahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Aziz SAGMA. Untuk berikutnya mungkin dari Pak Alam mau menambahkan. Cukup Pak Alam. Baik, baik teman-teman. Mungkin tadi dari pertanyaan Pak Juhan dan Mbak Rahma Hayati ya. Jadi untuk mengenai Pak Juhan tadi semua dipersiapkan. Kalau memang dari orang tua tidak mengizinkan ya nggak apa-apa. Kemudian untuk Mbak Rahma kami benar-benar menghimbau dan berharap untuk tidak membawa anak ya. Dan wali yang mendampingi hanya satu saja. Itu yang perlu teman-teman perhatikan gitu ya. Baiklah. Atau Pak mungkin ya oke. Baik, untuk berikutnya di sini ada yang kebetulan wapri ke saya ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini dengan Mbak Isnaini Fitriana. Bagaimana jika saat wisuda melahirkan, Bu? Hari perkiraan lahir saya tanggal 21 Januari 2020. Sebaiknya saya harus bagaimana? Jika berhalangan hadir wisuda, sebaiknya bagaimana, J? Seperti itu. Monggo Bu Mega. Silakan Bu Mega. Subhanallah, semoga nanti lancar ya persalinannya ya. Insya Allah sehat, selamat gitu ya. Dan ibunya juga nanti istilahnya pemulihannya juga insya Allah cepat. Amin. Kalau menurut saya itu Anda silahkan mengikuti nanti via online ya. Jadi lihat teman-temannya yang lagi proses wisuda saja. Insya Allah tidak mengurangi misalnya rasanya, oh saya itu sebenarnya sudah di wisuda gitu. Silahkan Anda mengikuti via online nggak apa-apa. Dan saya mengharapkan Anda tidak perlu datang karena kalau misalnya pada saat baru melahirkan itu kondisi kita itu benar-benar lemah. Jadi hanya silakan Anda istirahat di rumah, cukup menyaksikan lewat online aja video YouTube ya nanti ya Bu ya. Insya Allah nanti kalau misalnya nanti mau foto silakan nanti diambil dulu. Jadi hak Anda silakan Anda ambil, kami tidak akan mengurangi hak Anda, silakan. Kalau misalnya nanti dan lain ada hak Anda yang masih pada saat acara wisuda itu akan diambil, silakan diambil oleh walinya atau wakilnya gitu. Gitu aja. Terima kasih. Baik, dari Bapak-bapak yang lain ada masukan mungkin tambahan? Cukup? Ya, baik. Begitu ya, Mbak Isnaini Fitriana ya. Jadi alangkah baiknya Mbak Isnaini bisa nanti kita kirimkan link streaming untuk acara wisuda ini. Jadi Mbak Isnaini nanti bisa prosesinya dari rumah. Nanti yang memindahkan kuncirnya bisa suami ya Mbak Isnaini ya. Jadi memang kalau biar juga semoga menjawab. Barangkali periksa dulu, memang harus periksa ke bidan atau dokter yang terkait sebelum hari atau menjelang hari. Konsultasikan dulu, silakan. Oleh dokternya itu dipersilahkan. Karena saya yakin ini juga momen yang sangat dinanti Mbak Isnaini.
kalau memang dokter mengizinkan, harus diantisipasi seperti apa? Apakah ambulan harus siap gedung? Saya pikir masih bisa dan masih 50-50 kemungkinannya. Oke. Mungkin sudah